Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang mengikuti ibadah online pagi hari ini. Dan selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online sesuai dengan waktu yang Bapak Ibu Saudara tentukan masing-masing. Tetapi saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah hari ini, Bapak Ibu Saudara dengan sungguh-sungguh mempersiapkan dalam ibadah hari ini sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan kita dapat menerima berkat daripada Tuhan. Pengumuman dari saya sebagai penanggung jawab untuk COVID-19 Gereja Isa Al-Masih Jemaat Taman Kopo, kita tetap melaksanakan ibadah online sampai pada pengumuman pemerintah tanggal 9 Agustus ini. Dan nanti setelah pengumuman pemerintah tanggal 9 Agustus, saya dengan gembala dan tim kemajelisan akan membicarakan kembali untuk ibadah onsite. Jadi Bapak Ibu Saudara tetap stay di dalam ibadah online dan percaya kita dalam perlindungan Tuhan. Tetap jaga iman kita, tetap kuatkan imun kita sehingga kita sehat selalu selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya berharap semua ada dalam keadaan baik dan sehat-sehat senantiasa. Pagi ini kita akan bersama-sama beribadah. Sekalipun ada di rumah masing-masing, tetap bersemangat, tetap bersyukur, tetap bergairah. Mari kita akan nikmati lawatan dan kehadirannya selama ibadah ini berlangsung. Kita serahkan kepada Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, saya yakin dan percaya kita dapat merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kita karena Dia Allah yang selalu baik bagi kita. Amin. Mari kita tinggikan namanya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Mari dengan hati bersyukur kita datang ke hadirat Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Mengangkat tanganku, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih
kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Karena itu kami tidak akan pernah ragu untuk mengiring-Mu Yesus. Haleluya, kami mau selalu berjalan dengan-Mu Tuhan. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa, berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Kami mau selalu berjalan bersama dengan Engkau. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa, berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, hanya Engkau Allah yang menjadi sumber kekuatan kami. Hanya dengan bersama Yesus kami berani melangkah. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami yakin dan percaya Tuhan, semuanya itu mendatangkan kebaikan di hidup kami. Haleluya Yesus. Kami sungguh bersyukur. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Kami mau mempercayakan hidup kami hanya kepadamu ya Tuhan. Kami tidak akan pernah ragu melangkah di dalam kehidupan ini. Karena kami yakin Engkau Allah yang selalu ada beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut
sebab Engkau besertaku. Amin Yesus. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa-Ku percaya, Yesus, amin. Rancang, amin Yesus. Haleluya, kami percaya Tuhan. Bapa-Ku percaya, Kau turut bekerja dalam segalanya, mendatangkan kebaikan bagi. Amin Yesus. Dengan iman kita nyatakan, kita tidak akan pernah ragu. Takkan ragu, ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segalanya, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa-Ku percaya, Bapa-Ku, amin. Yesus, terima kasih ya Tuhan. Amin, amin Yesus. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segalanya, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami masih berkesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada-Mu. Sekalipun ada di rumah masing-masing, namun tidak mengurangi akan rasa syukur kami dan kerinduan kami kepada-Mu ya Tuhan. Setelah kami memuji dan membesarkan nama-Mu, saatnya kami duduk diam untuk mendengarkan suara-Mu. Roh Kudus pimpin kami, urapi kami, agar kami dapat mengerti dan memahami setiap firman Tuhan yang disampaikan, sehingga boleh menjadi berkat dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema pada minggu yang kedua di bulan Agustus ini adalah sikap hati Rasul Paulus. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu.
Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Saudaraku, saya mau bertanya, kapan terakhir kali saudara mengalami saat-saat yang sangat sulit dalam kehidupan saudara? Dan bagaimana sikap dan reaksi atau respon saudara tentang hal ini? Apakah saudara menganggap bahwa masa-masa yang sulit itu sangat berat menekan sehingga saudara kehilangan pengharapan oleh karena tekanan yang berat itu, seolah-olah seperti gumpalan awan gelap yang pekat disertai dengan petir yang saling sambar menyambar sehingga menimbulkan suasana yang begitu mencekam dan menakutkan? Atau sebaliknya, saudaraku, mungkin saat-saat yang menyulitkan ini justru memberikan kesempatan bagi saudara untuk berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bersekutu dengan Dia secara intens, dan saudara meyakini bahwa pribadi Allah sanggup untuk memberikan pertolongan bagi kehidupan saudara. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar. Kita sama-sama melihat bagaimana hamba-hamba Allah yang mewartakan berita sukacita, namun mereka justru dituduh sebagai seorang pengacau oleh para pembesar dan penguasa yang ada di kota Filipi. Sehingga mereka, Paulus dan Silas, harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Karena mereka telah dianggap mengajarkan sesuatu yang bertolak belakang dengan adat istiadat Romawi. Mereka dilucuti, mereka dipukuli, mereka didera, mereka dijebloskan ke dalam penjara. Dan tidak hanya sampai di situ, kaki dan tangan mereka dipasung dengan kuat, sehingga lengkaplah penderitaan yang mereka alami pada hari itu. Pertanyaannya, lalu bagaimana reaksi daripada Paulus dan Silas tentang keadaan yang mereka alami pada waktu itu? Ada 3 buah pertanyaan yang berkaitan dengan respon daripada hamba-hamba Allah ini, karena tindakan mereka yang di luar batas kewajaran, di mana selayaknya orang yang menderita, orang yang telah dianiaya sedemikian rupa, sehingga mereka mengalami sesuatu yang serius. Pertanyaan yang pertama, mengapa harus memuji Tuhan? Apakah Tuhan membutuhkan pujian umatnya?
Kita kalau memuji Tuhan dengan suara yang keras dan nyaring, kita berpikir bahwa Tuhan dapat digerakkan melalui pujian kita untuk segera memberikan pertolongan dan menyelesaikan masalah kita. Ternyata Tuhan tidak tergerak. Tuhan tetap diam, konstan, walaupun dipuji maupun tidak dipuji. Allah adalah pribadi yang tidak tergoncang dalam situasi apapun secara emosional, sehingga pujian kita yang diperkirakan bisa menggerakkan dan mengubah akan keberadaan dari ada Allah ternyata tidak terbukti. Kalau Tuhan bisa digerakkan oleh pujian kita, wah enak dong. Kita tinggal mengatur dan menentukan saat kapan kita memuji agar Tuhan bisa bertindak untuk menyelesaikan akan segala persoalan yang kita hadapi. Itu nonsen, itu tidak mungkin. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kalau pujian kita tidak bisa menggerakkan hati Tuhan, lalu kenapa kadang-kadang ada sebuah perubahan yang disebabkan oleh pujian? Lalu pujian itu menggerakkan siapa? Ini pertanyaan yang sangat menggelitik. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Seperti yang dituliskan oleh penulis dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Kita yang berubah, kita yang labil, kita yang sering diombang-ambingkan oleh keadaan lingkungan yang ada di sekitar kita. Berbeda dengan Paulus dan Silas. Perhatikan, sikap hati Paulus yang meyakini akan kehadiran Allah lewat puji-pujian yang diangkat bersama dengan Silas. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Allah hadir, maka terjadi sesuatu perubahan yang lebih baik. Tidak ada persoalan yang serumit apapun yang tidak mungkin diselesaikan kalau saudara dan saya bersama dengan Tuhan. Mari kita akan lihat satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kuncinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan pada pujiannya, tetapi kuncinya ada sikap hati sang pemuji. Ini penting untuk dikaji bagi saudara dan saya. Pertanyaan yang kedua, mengapa harus menyanyi di tengah malam yang sunyi? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang ada dalam tekanan yang berat, seorang yang ada di dalam pergumulan yang luar biasa, seorang yang diterpa oleh tekanan masalah yang begitu luar biasa, pastinya dia membutuhkan dukungan, dia membutuhkan topangan, dia membutuhkan semangat yang diberikan oleh orang lain, agar supaya dia tidak mudah untuk menyerah oleh karena keadaan. Saya akan tampilkan sebuah wajah. Apakah saudara pernah mengenal akan wajah ini? Ya, silakan klik. Ya, Christopher Paul Gardner. Lahir di Wisconsin, Amerika Serikat pada tanggal 9 Februari 1954. Pada tahun 1980, di usianya yang ke-27 tahun, dia mencoba untuk mengadu nasib bersama dengan anaknya yang masih kecil, pergi ke kota San Francisco.
Harapannya kota itu memberikan satu perubahan dalam kehidupannya. Tetapi harapan, tinggal harapan. Kota ini ternyata tidak bersahabat. Semuanya tidak sesuai dengan impian. Sehingga Christopher Paul Gardner bersama dengan anaknya yang masih kecil, beberapa tahun menjadi gelandangan, tunawisma. Dia harus bekerja dengan keras. Pada pagi-pagi bangun, dia menitipkan anaknya yang kecil ini di panti penitipan anak. Kemudian dia harus mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saudaraku, hidupnya begitu pahit, begitu sangat sulit. Tetapi yang aneh, mengapa dia bisa bertahan demikian lama di kota itu? Tidak lain dan tidak bukan, ibundanya yang sangat mengasihi dia, yang selalu memberikan dorongan kepada Christopher. Dia mengatakan, "Nak, kamu bisa melakukan dan bisa menjadi apapun yang kamu inginkan." Saudaraku, rupanya kata-kata sang ibu ini terpatri di dalam bingkai pikirannya, terukir di dalam hati sanubarinya. Sehingga ini yang menjadi satu kekuatan, semangat yang baru. Ketika setiap hari bangun tidur, dia selalu mengatakan, "Aku bisa, aku pasti bisa." Suatu saat keberuntungan itu datang. Ketika ada seorang yang sedang memarkir mobil Ferrari. Dia berusaha untuk mendekati dan akhirnya berkenalan. Ternyata orang ini bernama Bob Bright, seorang pialang bursa yang sangat ternama. Karena begitu mengasihani kepada Christopher, oleh karena kesopanannya, kerinduannya, kesungguhan hatinya, maka dia diantarkan kepada bos daripada sebuah bursa saham yang besar di kota itu, yaitu DWR, yang artinya Dean Witter Reynolds. Ini sebuah bursa saham yang terbesar di kota itu. Sehingga Christopher bisa menjadi pegawai magang. Tetapi berkat keunikan, keuletan, dan juga keteguhan imannya, maka pada tahun 1987, setelah sekian tahun bergulat dengan keadaannya, dia bisa berhasil mendirikan sebuah bursa sendiri yang diberi nama Gardner Ridge. Dan yang luar biasa lagi, saudaraku, pada usia yang ke-62 tahun, semuanya berubah. The poor man to be a millionaire. Semua berubah total. Dari seorang gelandangan menjadi seorang miliarder dengan kekayaan yang sangat luar biasa pada waktu itu. Kira-kira tahun 1987, 60 juta US dollar, kira-kira 800 miliar rupiah. Uang yang cukup besar. Dia hidup di dalam kemapanan dan kenyamanan. Tetapi sayang, istrinya dipanggil Tuhan, meninggal pada usia 55 tahun karena menderita penyakit kanker. Sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, istrinya berkata kepada Christopher, "Hidup ini begitu singkat. Apa yang akan kau perbuat di masa-masa hari tuamu?" Kata-kata ini begitu menginspirasi di dalam hidupnya, sehingga dia berani untuk berubah dari seorang investor perbankan menjadi seorang motivator. Dia bergerak dari satu negara bagian ke negara bagian yang lain, sehingga namanya semakin tenar. Pundi-pundi kehidupannya semakin bersinar terang. Sehingga pada tahun 2006 dia menerbitkan sebuah buku memoir tentang autobiografi dirinya. Tolong diklik.
yang berjudul The Pursuit of Happiness. Buku ini laris, saudaraku. Sehingga ada seorang produsen yang tergelitik untuk mengangkat buku ini di layar lebar. Dan diperankan oleh seorang yang bernama Will Smith. Seorang yang berkulit hitam untuk memerankan Christopher. Dan melalui film ini, saudaraku, Will Smith dinominasikan menjadi pemain harapan laki-laki Piala Oscar. Luar biasa. Ada partner, ada seseorang yang menopang, yang mendukung, yang memberikan semangat, sehingga terjadi perubahan yang besar. Kita kembali, siapakah partner dari Paulus? Yaitu Silas. Saudaraku, kenapa Paulus memilih Silas? Karena dia telah berpisah dengan temannya, kerabatnya yang bernama Barnabas. Oleh karena keponakannya yang bernama Yohanes yang disebut Markus tidak mau pergi melayani bersama dengan Paulus, sehingga dia memilih Silas. Siapakah Silas ini? Kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 22 dan 32. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya, perhatikan, adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Sekarang yang lebih lagi, ayat 32. Yudas dan Silas adalah apa? Juga nabi. Luar biasa. Lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Partner Paulus bukan pilihan semata-mata yang sembarangan. Paulus sangat beruntung karena memiliki partner seorang nabi. Nabi itu tugasnya apa? Mewartakan akan segala yang Tuhan inginkan dan bernubuat. Nah, saudaraku, bernubuat untuk sesamanya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang keempat itu berarti 1 Korintus pasal 14 ayat yang ketiga berarti menasehati, membangun, dan menghibur. Mengapa harus memuji di tengah malam? Bukan suatu kebetulan. Tetapi partner Paulus Silas sebagai seorang nabi, dia mendapatkan pewahyuan ilahi. Kuasa Roh Kudus mendorong mereka untuk memuji di tengah malam yang sunyi. Dan justru pada momentum seperti itu, saudaraku, puji-pujiannya berkenan kepada Allah dan menyenangkan hati Tuhan. Sehingga pujian ini merupakan penyembahan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Mendatangkan suasana Shekinah glory, kuasa Allah yang meliputi seluruh yang ada di tempat itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pujian yang sangat menyukakan hati Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Luar biasa, saudaraku.
Pujian yang dinaikkan oleh Rasul Paulus dan Silas merupakan penyembahan yang menghadirkan kuasa Allah, sehingga terjadi sesuatu yang lebih hebat, yang lebih baik, yang lebih luar biasa, yang lebih dahsyat. Karena Allah melakukan terobosan melalui apa? Melalui tindakan yang supranatural. Terjadi gempa bumi yang luar biasa. Sendi-sendi engsel itu semuanya goyah. Pintu-pintu terbuka. Kemudian pasungan terlepas. Dan Paulus dengan Silas bebas pada malam hari menjelang dini hari waktu itu. Luar biasa. Pertanyaan yang ketiga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mengapa Paulus dan Silas tidak mau berlari untuk menyelamatkan diri mereka? Ini luar biasa, saudaraku. Kita melihat bahwa kehidupan narapidana yang ada di penjara adalah sebuah kehidupan yang merana. Kehidupan yang keras. Kehidupan yang terpisah dari dunia ramai. Kehidupan yang dibelenggu oleh kebosanan dan kejenuhan. Saudara bisa menyaksikan beberapa waktu yang lalu. Beberapa orang koruptor rela untuk mengeluarkan koceknya berjuta-juta rupiah. Hanya ingin menikmati udara yang bebas. Sehingga dia bisa menyuap sipir penjara. Walaupun dengan pengawalan yang ketat. Hanya untuk minum teh. Tetapi bisa menghilangkan kejenuhan. Apalagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Narapidana yang dihukum seumur hidup atau menerima hukuman mati. Hidupnya sudah tidak ada harapan dan tidak punya tujuan. Yang ada di dalam benaknya adalah dia merindukan satu kesempatan untuk kabur, melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan. Seperti yang dilakukan oleh seorang terpidana mati berasal dari Tiongkok, Chai Chang-pan. Saudaraku, orang ini terkena kasus narkotika. Penyelundup sabu-sabu pada tahun 2016 di kota Banten dan dihukum mati. Saudaraku, ternyata pada tanggal 14 September 2020 yang lalu, Chai Chang-pan berhasil meloloskan diri dengan cara menjebol tembok tahanan mulai dari kamarnya melalui gorong-gorong dan dapat melepaskan diri dari lembaga pemasyarakatan kelas A di kota Tangerang. Luar biasa, saudaraku. Tapi keberhasilannya tercium oleh pihak yang berwajib. Dan mereka mengepung tempat persembunyian Chai Chang-pan yang ada di hutan Tenjo yang ada di kota Bogor. Dan setelah keadaannya demikian terjepit, Chai Chang-pan bukan menyerahkan diri kepada pihak keamanan, tetapi menyerahkan diri kepada seutas tambang yang menjerat lehernya. Dia bunuh diri. Karena dia berpikir, hari ini dengan hari esok toh sama, aku tetap akan mati. Tapi matinya dengan sia-sia. Pertanyaannya, kalau darah para nabi yang ada di lembaga pemasyarakatan, yang sedang menjalani hukuman, mereka berusaha keras untuk bisa kabur. Sedangkan Paulus dan Silas yang memiliki kesempatan emas untuk melarikan diri, mengapa tidak digunakan? Ini pertanyaan yang sangat menggelitik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada apa dengan Saul, Paulus dan Silas? Pertanyaan itu terjawab melalui ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ayat 34. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ini saudaraku yang menjadi titik
Kenapa Paulus dan Silas tidak mau meninggalkan penjara? Karena lari dari penjara itu bukan sesuatu yang membahagiakan bagi kehidupan mereka sebagai seorang penginjil. Yang lebih membahagiakan bagi Paulus dan Silas ketika melihat sipir penjara beserta dengan seluruh keluarganya itu menerima Yesus Kristus, bertobat sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah satu perkara yang sangat membahagiakan. Mereka tidak takut dihukum, mereka tidak takut dipenjara, tapi mereka boleh bersukacita ketika pekerjaan Tuhan menjadi sukses di tangannya. Mereka melihat bagaimana penghuni surgawi bersorak-sorai oleh karena ada satu keluarga yang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa, saudaraku. Pertanyaan-pertanyaan menggelitik sebagai respon dari Paulus dan Silas. Hamba-hamba Allah yang sangat sejati di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Bagaimana kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita juga menghadapi masa-masa sulit karena pandemi COVID-19 yang juga belum mereda dan berakhir. Bahkan timbul satu varian-varian baru yang sangat mengancam jiwa manusia setiap saat, saudaraku. Belum lagi kita sudah merasa lelah. Kita dibelenggu oleh kebosanan yang begitu luar biasa. Kita tidak tahu lagi harapan apa yang akan terjadi di masa depan. Mari saudaraku, kita menengok sejenak apa yang telah dilakukan oleh Paulus dan Silas. Yang pada saat itu juga mengalami satu tantangan yang begitu serius dan berat. Kalau Allah sanggup melepaskan mereka, maka saya percaya dengan sikap hati kita yang bersungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan dan menyanyikan nyanyian iman seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, maka pujian, penyembahan dan doa kita yang berkenan kepada Allah akan mendatangkan satu mujizat, akan mendatangkan satu perkara yang besar. Tuhan yang akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari Bapak Ibu, jangan kita kecewa oleh karena keberadaan kita. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, mari kita juga menengok akan apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Sebagai manusia biasa yang sudah melayani sedemikian rupa, wajarlah dia kecewa terhadap Tuhan ketika dia ditangkap, dijebloskan ke penjara, mengalami siksaan yang demikian luar biasa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas menjadi sesuatu yang mendorong saudara dan saya. Kita tidak disiksa seperti Paulus dan Silas. Yang harus kita lakukan, mari kita fokus kepada Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam Dia sanggup untuk menangani segala permasalahan yang kita hadapi. Dan kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh supaya badai COVID-19 ini bisa reda dan berlalu. Dan kita kembali menikmati kehidupan yang normal di bumi yang kita cintai ini. Kiranya firman Tuhan menguatkan saudara dan saya dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan doa syafaat kepada Bapak Penatua Harun Livianus. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara semua, setelah kita diberkati mulai pemberitaan firman Tuhan, kita akan satukan hati kita untuk kita sama-sama berdoa syafaat. Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih pada saat pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi pada saat ini yang membuat banyak orang menjadi tawar hati Tuhan,
membuat orang mungkin menjadi putus harapan Tuhan. Karena kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah yang harus dihadapi. Tapi kami bersyukur melalui firman Tuhan, apa yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas di tengah-tengah kesulitan, keterhimpitan mereka dalam penderitaan. Mereka tetap menjaga hatinya yang tertuju kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami juga boleh meneladani apapun keberadaan hidup kami Tuhan. Kepahitan, kesulitan yang menimpa di dalam hidup kami, biarlah hati kami selalu tetap percaya kepada Engkau, tetap untuk senantiasa mengucap syukur kepada Engkau, karena Engkau tidak pernah diam Tuhan. Kami percaya Engkau tetap akan senantiasa menyertai setiap anak-anak-Nya yang selalu menyerahkan hidupnya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang sudah menghiburkan kami, menguatkan kami pada saat pagi hari ini. Tuhan berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya kekuatan yang datangnya daripada Engkau menyertai di dalam setiap pergumulan, baik di dalam keluarga, persoalan pelayanan, apapun yang menjadi pergumulan di dalam hidupnya, kami percaya Tuhan menyertai akan menolongnya. Begitu juga kami menyerahkan saudara-saudara kami seiman semua, walaupun kami dengan keterbatasan tidak bisa bertemu satu sama lain Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami berdoa, hati kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Engkau mendengar setiap jeritan hati kami. Kau kiranya melawat saudara-saudara kami, baik yang mengalami pergumulan, sakit penyakit, di dalam perekonomian, apapun yang menjadi persoalan Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah berubah, Kau Allah yang setia, yang selalu mengasihi menyertai hidup kami Bapa. Tuhan memberkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, baik yang berada di rumah mereka masing-masing. Kami juga menyerahkan buat bangsa dan negara kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kami mohon belas kasihan Tuhan, biar bangsa kami bisa melewati di dalam pandemi COVID-19 ini, di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Kau menyertai dengan hikmat marifat yang daripada Engkau, sehingga dapat mengambil keputusan-keputusan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya akan penyertaan Tuhan, akan pertolongan Tuhan. Kami juga tidak lupa Tuhan menyerahkan buat seluruh para pelayan Tuhan, mulai dari Bapak Gembala, hamba-hamba Tuhan, para aktivis semua. Tuhan, kepersatukan kami, biar iman kami tetap setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan, kalau minggu ini ada beberapa saudara kami yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, dengan bertambah usia mereka Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka, mereka juga tetap untuk setia lebih mengasihi Engkau. Kami menyerahkan semua doa kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi, dipelihara dan diberkati Tuhan, kini arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Tadahkan tanganmu dan terimalah anugerah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan serta penghiburan oleh kekuatan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudaraku mulai pagi hari ini sampai Dia datang kembali menjemput kita di awan yang permai
dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan amin. Salam sejahtera dari Gembala. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak terima kasih.